Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSKI Kana Cirebon serta penggemar suara kebenaran Injil dimanapun kita berada. Senang kembali bersama kita berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersama memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan yang kita bawakan. Dan kita sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah semua ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur berterima kasih untuk hari yang Kau berikan. Engkau sudah ya Tuhan membawa kami dalam kehidupan kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu membantu kami untuk mengubahkan kami, untuk kami hidup makin berkenan di hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan dari hari ke hari dikembalikan kepada rancangan-Mu yang semula. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu pimpin ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Berjuang dalam pertandingan iman.
memuji, menyembah lebih lagi Bapak Ibu. Inilah saatnya kita mau jumpa bersama Tuhan Yesus Kristus. Bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Nama Tuhan yang mulia. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Kita ulangi sekali lagi. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Haleluya. Kita mau bersorak lagi buat Tuhan. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersungga, semua yang dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Semua
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau teduhkan hati kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Atas kesesatanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak, sebab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana, Hosana bagimu Yesus. Kudus, kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan
kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak Sungguh besar anugerah dan kasih-Mu ya Bapa atas kami. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami ada di dalam pertemuan raya GSKI Kanan Cirebon. Kami mau bersama-sama Tuhan belajar kembali, mendengar kebenaran-Mu. Kami bersyukur udah Bapak Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun juga kami berada. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Bapak, urapi anakku ini, mampukan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Di dalam nama Putra Tunggal Bapa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Senang bisa kembali berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah kesetiaan yang sejati, yaitu true faithfulness. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kenapa saya katakan hari ini memberikan judul kesetiaan yang sejati? Kalau ada kesetiaan yang sejati, berarti ada kesetiaan yang palsu. Kata setia seringkali kita dengar. Ya, bahkan banyak hamba Tuhan bilang kamu harus setia kepada Tuhan. Tetapi pengertian kesetiaan itu suatu berbeda-beda. Banyak orang kesetiaan itu hanya diukur oleh berapa aktifnya di dalam setiap aktivitas pelayanan kita. Setiap hari penuh dengan pelayanan demi pelayanan, apakah itu dikatakan setia? Atau kesetiaan juga diukur berapa saudara mungkin tetap setia memberikan persembahan, entahkah itu persembahan perpuluhan, persembahan apapun juga, apakah itu disebut dengan setia? So kita harus hati-hati dengan kesetiaan ini. Karena yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan yang sejati, bukan kesetiaan yang palsu. Jadi kesetiaan itu dimulai dari mana, saudara? Kesetiaan yang sejati ini, dia itu dimulai daripada pikiran. Saudara boleh aktif dimanapun,
di organisasi gereja, di yayasan, di tempat-tempat sosial, saudara boleh aktif. Tapi apakah itu disebut dengan setia? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4. Kita lihat arti daripada kesetiaan itu. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca untuk saudara semua. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ini kata Paulus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, ini adalah peringatan daripada Paulus. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang kesetiaan ini. Permulaan dari ayat ini, ada sesuatu hal yang unik dan mungkin membuat aneh ya. Kenapa Paulus berkata, izinkan jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Bahkan kalau saya ingin bacakan untuk saudara di dalam terjemahan yang lain, ayat ini di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara nanti cek bisa di dalam kamus Alkitab, dikatakan begini. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam terjemahan yang lain. Perkenankanlah saya berlaku agak bodoh sedikit. Boleh bukan? Saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Karena adalah seorang gadis seperti seorang gadis perawan yang masih suci yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak setia lagi kepada Kristus. Sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh kelicikan si ular. Sebab rupanya kalian senang saja menerima orang yang datang kepadamu dan mengajar tentang Yesus yang lain. Bukan yang kami perkenalkan kepadamu. Dan kalian mau juga menyambut roh dan kabar baik. Perhatikan, kabar baik yang sama sekali berlainan dengan roh Allah dan kabar baik yang pernah kalian terima dari kami. So, aku kasih contoh jelas bahwa kesetiaan itu dimulai daripada pikiran. Jangan saudara berpikir saudara aktif di dalam pelayanan lalu berkata saudara setia. Bahkan saudara rela meninggalkan keluarga sehari-hari, tidak mengurus suami atau tidak mengurus istri atau tidak mengurus anak demi pelayanan, dan saudara berkata itu setia. Saudara, kita harus berhati-hati tentang definisi kesetiaan itu. Karena Paulus jelas berkata dan mengingatkan kepada kita, hati-hati kalau pikiranmu disesatkan. Di dalam bahasa Indonesia yang lain dikatakan pikiranmu tergoda untuk tidak setia. Saudaraku, target orang Kristen, sekali lagi, target kita sebagai orang percaya adalah tidak ada lain, harus menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi sangat disayangkan, saudaraku, target yang sebenarnya dari Allah, tujuan daripada Allah jika Yesus datang ke dalam dunia ini, sehingga Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia ini, targetnya itu suatu disimpangkan. Kembali bukan menjadi target sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus, tetapi targetnya kepada sesuatu yang lain. Makanya kenapa saya katakan, kalau kita hari ini mau belajar tentang kesetiaan yang sejati, berarti kita harus berhati-hati akan kesetiaan yang palsu. Karena kesetiaan yang palsu sekarang sedang merajalela. Doktrin-doktrin sedang masuk ke dalam pikiran banyak orang Kristen.
Banyak orang rela mau meninggalkan tanggung jawabnya demi pelayanan. Banyak orang rela meninggalkan kewajibannya demi pelayanan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya agak miris melihat keadaan kekristenan hari-hari ini. Setiap kita didoktrin dengan sesuatu yang bukan mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Ya, di sini Paulus katakan tadi, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang kamu yang sejati kepada Kristus. Padahal, saudaraku, Paulus sudah mempertunangkan kita kepada satu laki-laki. Nah, itu tugas gembala. Oleh sebab itu tugas gembala tidak adalah kita harus mempertunangkan jemaat dengan Kristus. Kalau kita mempertunangkan jemaat dengan Kristus, tidak ada yang lain. Kita harus menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus kalau kita tidak memiliki kesetiaan yang sejati. Hari ini kesetiaan yang sejati mulai dipengaruhi oleh kesetiaan yang palsu ini, saudara. Kenapa, saudara? Kesetiaan yang palsu itu adalah pikiran kita diisi dan dipengaruhi oleh Yesus yang lain. Di dalam Alkitab dikatakan ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain. Saudara, kita harus kembali kepada Injil yang murni. Kita harus kembali kepada Injil yang sesungguhnya. Kita harus kembali kepada ajaran daripada Yesus yang sesungguhnya, bukan ajaran yang lain, saudara. Dan hari-hari ini kita kekristenan sudah mulai diisi dengan prinsip-prinsip motivasi-motivasi dunia ini. Pikiran kita sudah mulai diisi tidak dibawa kepada keserupaan dengan Kristus, tapi dibawa keserupaan dengan dunia ini. Roma pasal 12 katakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi banyak sekali orang Kristen sekarang melalui khotbah-khotbah, melalui ajaran-ajaran tidak dibawa kepada Injil yang murni, tidak dibawa kepada keserupaan dengan Kristus, tetapi dibawa kepada keserupaan dengan dunia ini. Galatia pasal yang pertama, ya, kembali Paulus mengingatkan, aku heran, ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. So, berbalik daripada dia bukan berarti dia tidak lagi menjadi orang Kristen. So, ini bisa terjadi. Kalau dia tidak lagi menjadi orang Kristen dan tidak lagi mau percaya Yesus, ya sudah, itu adalah keputusannya. Tetapi yang sangat berbahaya adalah dia masih menjadi Kristen, tetapi sudah mengikuti Injil yang lain, sudah mengikuti Yesus yang lain. Ini yang sangat berbahaya. Kalau boleh saya katakan, seperti orang sakit tidak merasa sakit. Makanya Paulus di dalam Galatia tadi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan kamu mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ya, memutarbalikan Injil Kristus. Ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kesetiaan yang palsu adalah kesetiaan yang ingin mencari muka. Kesetiaan yang palsu adalah kesetiaan yang ingin mencari hawa untuk jabatan, untuk hawa nafsu diri kita sendiri. Bukan ingin menyenangkan Bapa, bukan ingin menyenangkan Tuhan. Tapi kesetiaan yang palsu itu hanya ingin dilihat oleh manusia. Memang kalau saya berbicara, saya khotbah seperti ini, ini tidak populer. Tapi saya tahu resikonya.
Resikonya mungkin banyak orang yang tidak suka, tetapi saya hanya mau mencari kesukaan Allah daripada kesukaan manusia. Saya ingin memberitakan Injil yang benar-benar dari Tuhan, yang memang Tuhan Yesus ajarkan, yang memang Alkitab ajarkan, karena memang patokan kekristenan adalah firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita mau benar-benar mengerti atau benar-benar memiliki kesetiaan yang sejati, kita harus sekali lagi, kita harus sangat berhati-hati terhadap pengajaran pada akhir zaman ini. Di mana pengajaran pada akhir zaman ini telah disusupi oleh Injil yang lain, sehingga Injil yang diberitakan menjadi tidak murni lagi. Dan kita dituntut untuk setia, tetapi bukan setia yang sejati, tapi setia yang palsu. Dan manusia benar-benar sekarang banyak orang lebih suka kepada Injil yang lain. Karena kenapa? Karena Injil yang lain atau Yesus yang lain itu menyenangkan telinga. Injil yang lain atau Yesus yang lain menyukakan daging. Injil yang lain atau Yesus yang lain berkompromi bagaimana kita boleh mengasihi dunia ini. Padahal Alkitab jelas katakan, barang siapa mengasihi dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kesetiaan yang palsu membawa kita untuk tidak lagi setia 100% kepada Bapa. Seolah-olah setia kepada Tuhan, seolah-olah setia kepada Bapa, tetapi pada praktiknya dia tidak setia. Dia setia kepada perutnya, dia setia kepada hawa nafsunya, dia setia untuk kepentingan pribadinya. Saudaraku, hati-hati. Buktinya definisi kesuksesan di dalam Tuhan pun sekarang sudah mulai menyimpang. Banyak berkata orang Kristen itu harus sukses, tapi ukuran daripada sukses itu bukan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ukuran sukses itu berapa banyak materi yang harus kita miliki, berapa tinggi kekuasaan yang kita bisa raih. Mari hari ini kita harus bertobat, saudara. Hari ini kita harus betul-betul merenungkan, sudah belum kita ada di dalam koridor kesetiaan yang sejati. True faithfulness ini penting sekali. Kalau kita mau masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru, kalau kita mau masuk di dalam kekekalan, kita harus memiliki kesetiaan yang sejati. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab saya ingin sampaikan apa itu kesetiaan yang palsu. Ya, saya ingin sampaikan supaya saudara berwaspada. Saudara tidak mungkin bisa melakukan kesetiaan yang sejati kalau saudara tidak mengerti tentang kesetiaan yang palsu. Dan saya mau sampaikan kesetiaan yang palsu ini supaya saudara berhati-hati. Akhir zaman ini banyak orang berusaha menyimpangkan kesetiaan yang sejati menjadi kesetiaan yang palsu. Yang pertama, kalau saudara perhatikan baik-baik, kita akan lihat contoh di dalam Alkitab. Ya, ada 3 tokoh. Saya ingin memberikan contoh melalui tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara. Supaya saudara memiliki satu bayangan bahwa orang-orang ini tidak memiliki kesetiaan yang sejati, tetapi mereka dipengaruhi pikiran mereka, sehingga mereka memiliki dari kesetiaan yang sejati berubah menjadi kesetiaan yang palsu. Tokoh yang pertama, kalau saudara baca di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai 19, dan Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ke-21, di situ diceritakan ada satu tokoh yang bernama Akan. Ya, saudara tahu sendiri Akan, satu tokoh orang bangsa Israel, saudaraku. Sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, ya, waktu itu Yosua memberikan satu perintah kepada seluruh bangsa Israel, jangan mengambil menjarah barang-barang yang harus dimusnahkan. Dan ternyata suatu Akan itu dia tidak mentaatinya. Dia setia berperang, dia setia mengikuti Yosua, tetapi kesetiaan itu menjadi palsu, suatu. Kenapa? Karena matanya mulai
disimpangkan, pikirannya disimpangkan. Di dalam Alkitab dikatakan ketika akan melihat Yeriko sudah kalah, lalu akan melihat benda-benda berharga, lalu akan melihat benda-benda yang menyilaukan matanya, kekayaan orang Yeriko menyilaukan matanya, maka akan berbalik daripada kesetiaan yang sejati. Lalu akan mengambil barang-barang itu lalu menimbunnya. Nah saudaraku, kita harus berhati-hati akan hal ini. Suatu Tuhan itu mati di atas kayu salib. Yesus memberikan contoh, bahkan murid-murid memberikan contoh kepada kita pada akhir zaman ini. Bahwa ikut Yesus itu terus terang tidak mudah, suatu. Rela nggak kita ikut Yesus itu mikul salib dan sangkal diri? Rela nggak kita ikut Yesus itu betul-betul menderita? Rela nggak kita ikut Yesus itu mengosongkan diri kita? Seperti Paulus berkata, kalau aku hidup, hidup bagi Kristus. Bahkan dikatakan kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Kenapa bisa demikian? Karena Paulus itu tahu, saudaraku, bahwa inilah kenormalan ikut Yesus. Inilah yang harus terjadi ikut Yesus. Di dalam Alkitab, aku jelas pengikut-pengikut Tuhan yang benar-benar sejati, dia rela mengorbankan hidupnya. Oh, kita balik ke zaman sekarang ini, terjadi pemutar balikan. Oleh sebab itu, suatu apa yang namanya prosperity theology atau teologi prosperity atau teologi kemakmuran itu membunuh orang Kristen. Dan orang Kristen tidak sadar sedang dibunuh dan dibantai. Pesan daripada Injil kemakmuran ini mengisi pikiran-pikiran banyak orang Kristen. Dengan apa? Dengan satu bukti orang Kristen itu diperlihatkan kalau ikut Tuhan itu harus kaya. Kalau ikut Tuhan itu lihat pakai gelangnya mesti besar, pakai mobilnya mewah, pakai cincinnya berlian. Saudaraku, saya katakan tidak salah. Kalau Tuhan memang berkati kita tidak salah, tetapi ingat hati kita tidak boleh ada di situ. Makanya banyak orang Kristen merasa bersalah kalau dia sedang mengalami kesulitan. Banyak orang Kristen merasa bersalah kalau hidupnya miskin. Lalu dengan enak-enaknya mengklaim Tuhan. Tuhan Yesus, bukankah engkau kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya? Lalu banyak orang Kristen masuk ke dalam pikirannya, pokoknya kita bisa nuntut Tuhan, kita bisa klaim Tuhan supaya kita diberkati, klaim Tuhan supaya kita bisa punya rumah banyak, klaim Tuhan bisa punya mobil mewah. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu diganggu, suatu. Sehingga apa? Sehingga orang yang sudah pikirannya suatu dipengaruhi oleh teologi kekayaan ini, teologi kemakmuran ini, suatu. Pikirannya ketika sudah diganggu itu, suatu, dia tidak lagi akan memikirkan tentang kekekalan. Dia tidak lagi akan memikirkan tentang kehidupan yang akan datang. Dan dia akan hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Bahkan mungkin bisa lebih jahat. Pesan-pesan Injil hari ini tidak lagi Injil yang benar-benar murni. Bagaimana kita harus berkenan kepada Allah. Bagaimana kita harus hidup kudus kepada Allah. Bagaimana kita harus benar-benar mengasihi Allah. Bagaimana kita harus hidup benar-benar menyangkal diri dan memikul salib. Lalu mengikut Tuhan. Tuhan Yesus saja di dalam dunia ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia sudah memberikan contoh. Karena hidup kita yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sebenarnya bukan di dunia ini, tapi kelak nanti di dalam kekekalan, di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi Injil yang lain, Yesus yang lain sedang mengajarkan tentang kesuksesan.
Tentang kamu kebahagiaan bukan melalui Tuhan, tapi kebahagiaan melalui hal-hal yang duniawi. Kepuasan diri dan pemuasan diri, pemuasan hawa nafsu kita. Bukan kepuasan kita hanya Tuhan, tapi kepuasan kita adalah hal-hal yang duniawi. Seperti akan mengorbankan semuanya, dia sudah masuk ke dalam tanah perjanjian dan mau merebut Yeriko. Dia setia, saudaraku, karena dia lolos di padang gurun, saya katakan dia setia. Tetapi pada saat dia berperang, dia silau dengan apa yang namanya harta kekayaan. Maka kesetiaan sejati akan berubah menjadi kesetiaan yang palsu hanya karena kekayaan. Inilah yang dimaksud dengan Injil yang lain. Inilah yang dimaksud dengan Yesus yang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo hari ini kita harus sadari. Kesetiaan sejati tidak diukur oleh hal yang dunia. Tapi kalau saudara diberkati, kita semua diberkati. Kita punya mobil nggak apa-apa. Kita punya deposito pun tidak apa-apa. Kita punya rumah nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau hal itu menyimpangkan pandangan kita, menyimpangkan hati kita yang mengasihi Allah menjadi mengasihi hal-hal yang di dunia ini. Saya dulu lakukan ini, saudara. Saya dulu lakukan ini. Kalau saya punya mobil, waduh, saya lebih sayang mobil saya daripada Tuhan. Saya kalau mau angkut orang-orang untuk misalnya melakukan untuk ibadah atau apapun, saya sayang mobil saya dipakai. Saya berkata, aduh sayang deh, jangan pakai mobil saya. Saya lebih sayang harta benda. Oh sekarang saya nggak peduli sama sekarang. Saya nggak pedulikan permasalahan saya hanya dengan Tuhan, tidak mempermasalahkan hal dunia. Sebentarnya hilang. Sehari ini saya punya mobil baru, tahun depan mobil itu sudah menjadi bekas. 2 tahun lagi, 10 tahun lagi mobil itu sudah menjadi tua. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hanya kita ikut Tuhan yang abadi. Kita akan kelak masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudaraku, yang pertama, belajar daripada kesetiaan akan. Kesetiaan yang sejati diubah menjadi kesetiaan yang palsu. Karena akan melihat hal-hal yang duniawi, melihat benda-benda. Ayo saudaraku, banyak orang hari ini ke gereja lebih suka itu. Kenapa kamu ke gereja pengen diberkati? Kenapa kamu baca Alkitab? Supaya usaha saya lancar. Kenapa kamu berdoa? Supaya saya tidak ditipu oleh orang. Saya katakan, kebenaran itu hanya 1-2% saja. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, kenapa kita baca Alkitab? Karena kita ingin mendengar suara Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita ke gereja? Karena saya ingin mempersembahkan tubuhku bagi Tuhan. Karena aku ingin mendengar apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan. Bukan karena hal-hal yang duniawi. Itu yang pertama. Kesetiaan yang palsu itu seperti kesetiaan akan. Kita harus bertobat. Yang kedua, kesetiaan yang palsu itu seperti apa suatu? Kita ambil contoh yang kedua, itu seorang tokoh yang bernama Yunus. Di dalam Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Waktu itu Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Yunus berangkat. Setia suatu karena dia takut Allah. Tetapi apa yang terjadi di dalam pikirannya, dia tidak mau tunduk kepada otoritas Allah. Dia berangkat. Dia setia pergi. Dia pergi. Tapi yang terjadi, saudaraku, Yunus pergi ke Tarsis. Di tengah jalan, saudaraku perhatikan, terjadi gelombang badai yang cukup besar. Karena Yunus betul-betul awalnya setia kepada Allah. Tetapi karena pikirannya dipengaruhi oleh kehendak dagingnya, kehendak dirinya sendiri. Dan puji Tuhan Allah masih menegur. Dan puji Tuhan juga Yunus mengaku, aku penyebabnya. Lalu Yunus dilempar ke laut. Lalu Tuhan mengutus ikan yang besar. Apa itu kesetiaan Yunus? Kesetiaan Yunus adalah kesetiaan. Kita mau setia kalau apa yang aku mau Tuhan jawab. Aku mau setia Tuhan asal Tuhan memenuhi segala kebutuhanku. Jadi dengan kata lain, kesetiaan Yunus adalah kita ingin mengatur Tuhan. Aku mau setia Tuhan,
Tapi engkau harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Wah, saudaraku, dulu saya lakukan itu waktu tahun 1998. Ketika saya akan full time, Tuhan, saya mau full time asal. Tuhan, saya mau melayani asal. Semuanya kayak begitu. Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya benar-benar bertobat. Saya mengerti kebenaran ini, saya benar-benar bertobat. Seringkali kita menganggap Tuhan itu kacung kita. Lalu menganggap Tuhan itu adalah menganggap Tuhan itu adalah satu tokoh yang hanya untuk kesenangan saya. Dan kita bisa menuntut. Dan kita seolah-olah dengan menjadi orang Kristen itu bangga karena merasa apa? Oh, orang Kristen pasti diberkati. Lalu kita memanfaatkan Tuhan. Nah, seperti itulah kesetiaan kita karena kita nggak sadar. Kenapa kamu melayani? Ya karena saya pengen diberkati. Pendeta aja ngomong lagi, kamu melayani supaya diberkati. Itu kan cara-cara saya dulu. Ayo kalau kamu diberkati, ayo kamu pelayanan, jadi usher. Ayo, begitu jadi usher kecewa. Begitu jadi diaken mulai ada kepahitan. Satu dengan yang lain geser. Karena tujuannya udah lain, kesetiaannya udah lain. Kalau kesetiaan kepada Yesus, kesetiaan sejati yang betul-betul dalam diri kita, apapun yang Tuhan izinkan datang kepada kita, kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Kesetiaan sejati itu kita tidak mengatur Tuhan. Kesetiaan sejati itu Tuhan yang mengatur kita. Walaupun ada sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, walaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sekali melayani Tuhan, sekali mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saya kasih dalam Tuhan, ini real. Karena ini pun saya mengalami, saudara. Saya mengalami apa yang menjadi di dalam pikiran saya A ternyata terjadi B. Aduh, Tuhan itu baik banget. Tuhan itu sabar sama saya. Mungkin kalau Tuhan tidak sabar, mungkin saya sudah gak ada di tempat ini sekarang. Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Dan Tuhan ingatkan kita, jangan memanfaatkan aku, tetapi izinkan dirimu dimanfaatkan oleh aku. Itu Tuhan berkata demikian. Mengikuti keinginannya sendiri, bukan mengikuti hati Tuhan. Kita tidak lagi peka kepada apa yang Tuhan mau. Tetapi kita hanya bisa menuntut dan menuntut Tuhan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Seperti yang namanya Yunus. Sampai saudara baca dalam kitab Yunus, bangsa Niniwe bertobat. Tuhan mengampuni. Tuhan tidak jadi menghukum. Yang marah siapa? Yunus. Lucu kan? Lucu kan, Allah mengampuni bangsa Niniwe, Yunus marah, Yunus kecewa. Seharusnya enggak seperti itu. Karena kenapa? Yunus menuntut Tuhan supaya mengerti dia. Yunus menuntut Tuhan supaya apa yang menjadi keinginan dia itu terjadi. Kalau kita renungkan betapa jahatnya kita di hadapan Tuhan. Padahal Dia memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita anugerah untuk kita bisa diselamatkan. Itu adalah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan dan Raja kita. Ayo saudara, yang kedua, cek dalam diri kita. Apakah kita melakukan kesetiaan seperti kesetiaan Yunus? Hari ini harus bertobat. Tuhan tuntut hari ini kesetiaan kita harus kesetiaan yang sejati. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah kesetiaan yang palsu, itu adalah kesetiaan Akan. Yang kedua adalah kesetiaan Yunus. Yang ketiga di dalam Matius pasal ke-19 ayat 1 sampai ke-9, kesetiaan orang Farisi. Apa itu kesetiaan orang Farisi? Kesetiaan orang Farisi itu, saudaraku, kesetiaan hanya setia kepada hukum-hukum yang tertulis. Artinya hukum agama. Nah, inilah
awal kematian kekristenan, saudaraku. Dari jalan hidup, dari lifestyle kehidupan, gaya hidup dirubah menjadi agama. Orang Yahudi di dalam melakukan hukum tertulis, melakukan agamanya, wah hebat, saudaraku, dia setia. Dia setia. Tetapi saudara perhatikan gaya hidupnya. Saudara perhatikan. Dia setia kepada hukum-hukumnya, tapi gaya hidupnya, dia tidak mencerminkan kesetiaannya. Bahkan waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, yang membunuh Yesus adalah orang Farisi. Kesetiaan orang Farisi juga adalah suatu meletakkan dasar daripada kekristenan itu berdasarkan adat istiadat atau doktrin gereja. Dan kalau kita perhatikan, karena kekristenan sudah diubah menjadi agama, dan kesetiaan yang sejati itu hanya kepada Kristus dan diubah menjadi kesetiaan kepada agama, maka gak heran banyak orang Kristen menjadikan agama sebagai alat untuk pemuasan hawa nafsunya. Ya, sekali lagi menjadikan kekristenan, agama Kristen itu sebagai pemuasan hawa nafsunya saja. Banyak orang berkhotbah sebetulnya tidak siap untuk berkhotbah. Hanya karena memiliki kesaksian. Dan kesaksian itu sebetulnya kesaksian yang hanya untuk dirinya sendiri. Saya katakan tidak salah. Dan saya katakan tidak benar. Kalau itu memang Tuhan berikan kesaksian itu, tapi untuk dirinya sendiri. Tetapi karena orang itu mungkin berada, karena orang itu mungkin punya uang, maka disuruh berkhotbah. Lalu khotbahnya apa? Hanya kesaksian dia dan menjadikan dan memberikan doktrin-doktrin yang salah. Kenapa? Karena hanya doktrin kesaksian dia yang dia masukkan. Dan ini menjadi kekristenan, bukan lagi menjadi gaya hidup yang benar. Banyak orang, saudara, hanya buka gereja hanya untuk pemuasan hawa nafsunya. Berlindung di depan itu agama Kristen, tetapi dia di belakang menjadi pengusaha yang hitam. Di belakang itu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi tamengnya adalah agama Kristen. Itu kesetiaan orang Farisi, saudara. Wah, kelihatan setia. Setia banget, setiap minggu pasti ada, setiap minggu pelayanan, mungkin geser kursi sana, atur kursi seorang kaya, yang sangat kaya. Tetapi hanya sebagai tameng agama. Tetapi gaya hidup sehari-harinya, dia tidak pernah mencerminkan Kristus. Itu adalah kesetiaan yang palsu. Itu adalah kesetiaan yang Tuhan tidak suka, saudara. Aku kasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita menganggap kekristenan hanya sekedar agama, hukum-hukum tertulis saja, ayo hari ini bertobat. Kesetiaan kita, hukum kita hari ini adalah Kristus. Bukan hukum yang tertulis, tetapi hukum Kristus sendiri. Kekristenan itu dasarnya adalah hukumnya adalah Kristus sendiri. Karena kekristenan itu jalan hidup. Makanya Yesus katakan, akulah jalan, hodos. Jalan yang panjang, lorong yang panjang. Kita harus mengikut Yesus, mengikut jejak-jejak Yesus, mengikut apa yang Yesus lakukan. Itu adalah kekristenan sesungguhnya. Makanya Yesus katakan, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Tidak mudah kita untuk mengikut Yesus. Tetapi kembali, apa yang mustahil bagi Allah tidak mustahil bagi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Aku kasih dalam Tuhan 3 contoh ini biar menjadi pelajaran bagi kita. Tapi hari ini mari kita belajar miliki kesetiaan yang sejati. Miliki kesetiaan yang sejati itu supaya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita setiap hari makin serupa dengan Kristus. Kita tidak akan pernah sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Yesus.
kalau kita tidak memiliki kesetiaan yang sejati. Kesetiaan itu akan teruji. Kesetiaan yang sejati itu akan teruji, saudara. Pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak mempunyai alasan atau punya dasar untuk setia. Kita tidak punya alasan, Tuhan aku mau setia seperti apa, sekarang kondisi seperti ini. Justru pada saat kondisi yang tidak baik, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberikan penghargaan yang lebih daripada semuanya ini. Saudara siap ya? Saudara mau ya memiliki kesetiaan yang sejati ini? Hati-hati kepada kesetiaan yang palsu. Ya, saudaraku, saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, menghibur, bahkan mungkin menegur kita. Biarlah setiap kita mau bertobat, yuk miliki kesetiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh hari setiap minggu pertama kami akan mengadakan perjamuan kudus. Baiklah saudara mempersiapkan diri. Kita akan sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara tidak punya anggur atau roti, saudara boleh pakai teh. Saudara boleh pakai biskuit atau apapun. Silakan saudara. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kenapa saudara? Karena di dalam perjamuan kudus ini akan mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita. Dan kesetiaan itu juga akan mengajar kita. Mari saya jemput semua dimanapun saudara berada, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Semua kita tundukkan kepala. Bapa, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus Bapa. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami. Haleluya. Urapi kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hati kami menyambut tubuh dan darah. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Musik angkat pujian ini dengan lembut. Mari setiap kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Saudara harus camkan ini. Saudara harus ingat ini. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, kalau Yesus menolak Bapa yang memutus dia, dia pun punya hak untuk menolak. Dan kalau Yesus gagal di dalam dunia ini, Yesus tidak mau mati, maka sesungguhnya kita akan meluncur ke neraka. Tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Tapi karena dia mau taat kepada Bapa, kesetiaan Yesus kepada Bapa contoh bagi kita. Apapun yang Bapa kehendaki dia lakukan. Bahkan dia mau mati di atas kayu salib. Sebetulnya kematiannya bukan untuk kepentingannya, tetapi kematiannya untuk kepentingan kita semua. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, melalui perjamuan kudus ini biarlah kita diingatkan betapa panjang, lebar, dalam dan tinggi kasih Yesus bagi kita. Dia tidak pantas, dia tidak layak menerima penderitaan yang harus dia alami, yang harus dia tanggung, tetapi dia mau menanggungnya.
karena dosa kita semua. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia ingin kita diselamatkan. Karena Dia ingin supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Sehingga satu saat kita akan bersama-sama dengan Yesus yang menjadi Raja dan Tuhan bagi kita di langit baru dan bumi yang baru. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Dengan lembut musik, sebuah hening, sebuah ayo bersyukur. Mari kita melihat segala penderitaan yang telah Yesus lakukan untuk kita. Biarlah saya mau menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yesus setia kepada Bapa dan Yesus setia kepada kita. Dia mau mati bagi kita. Sekarang apakah kita mau menjadi manusia yang tahu berterima kasih, setia kepada Dia? Kesetiaan yang sejati itu ada dalam hidup kita. Hanya Yesus mempelai pria kita. Tahun yang lalu Dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Bahkan pada malam waktu Dia di Taman Getsemani, Dia berdoa dengan gemetar. Dia berdoa dengan takut kepada Bapa, dan Dia berkata, "Ya Aba, ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Karena kalau kita lihat kesetiaan Yesus, Dia tidak egois dan Dia tetap berkata, "Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku, ya Bapa." Bapa, Tuhanku, Rajaku, yang mulia Yesus, aku mau setia kepada-Mu. Aku mau setia kepada-Mu. Pada saat Dia dicambuk, Dia tidak melawan. Pada saat Dia dimahkotai duri, Dia tidak pernah mengutuk. Pada saat Dia disalib, kata-kata terakhir Dia berkata, "Ampuni dia ya Bapa." Betapa besar luar biasanya Engkau ya Tuhan. Aku mau mengikuti teladan-Mu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Bapa, setia kepadamu. Sesungguhnya sengsaramu karena dosaku, sesungguhnya deritamu karena dosaku,
Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa, layakkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Kalau kami boleh mendapat kasih karunia-Mu Bapa, kiranya yang sakit disembuhkan, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kemelesetan kami Bapa, ampuni kami. Mari dimanapun kita berada, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, percayakah bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku. Makasih Bapa, makasih Bapa, terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, percayakah bahwa roh anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Semua renungkan segala kebaikan Tuhan. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu. Pujaan hati kesayanganmu, kemanapun jua
ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa. Mari sekali lagi katakan di keheningan, biar setiap kita mau mengucapkan janji. Segenap jiwa cintaku abadi. Bapa, aku mencintaimu Tuhan. Aku mau mencintaimu. Kepadamu belahan kalbu, aku mau setia kepadamu Tuhan. Pujaan hati, kesayanganku, kemanapun jua, kemanapun juaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, kesetiaan yang sejati mau mengikut Tuhan kemanapun juga. Setiamu, kesetiaanku, kesetiaanku, berpadu indah di hati Bapa. Tiba, katakan bila waktu ini, bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan. Ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Bapa, dengarkanlah doa kami. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan berjumpa dengan Engkau. Dan biar setiap kami Tuhan memiliki kesetiaan yang sejati untuk kami bisa berjumpa dengan-Mu sampai di langit baru, bumi yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami, tuntun terus kami. Kami bersyukur Bapa untuk perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Bapa untuk pertemuan raya pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami. Kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah atas kami semua. Dan biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus turun dan melimpah atas kita, mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan kita ketemu kembali. Shalom.